Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Edi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Tumbal Ayah Kandung Pesugihan Nyi Blorong. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, semua nama sudah kami samarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pagi ini, Hanan bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Hanan menaiki sepeda motornya menuju ke kampus. Letak kampus dari rumah cukup jauh, sekitar 30 menit perjalanan. Dia harus melewati jalan raya yang setiap pagi selalu macet karena banyak orang yang berlalu lalang mau berangkat sekolah, berangkat kerja. Jadi untuk menghindari kemacetan, Hanan harus berangkat lebih awal. Namun berbeda dengan pagi ini, dia bangun kesiangan dari biasanya karena semalaman habis begadang nonton pertandingan sepak bola. Jadi Hanan sangat terburu-buru hingga tidak sempat untuk sarapan. Kalau dia sempatkan untuk sarapan terlebih dahulu, pasti akan terlambat padahal sebelumnya dibangunkan oleh ibunya supaya tidak terlambat. Alarm dari handphonenya pun sudah disetel seperti biasanya, tapi Hanan tidak menggubris sama sekali. Mungkin Hanan pikir hari libur jadi ya dia bangun lebih siang dari biasanya. Akan tetapi ketika dia terbangun melihat jam dinding, dia terperanjat kaget. Loh, kok udah siang? Aku terlambat nih pasti, ucap Hanan terburu-buru bangun. Dia berjalan beranjak dari kasurnya kemudian menghampiri ibunya yang ada di dapur. Bu, kenapa gak bangunin aku sih bu? Kamu udah ibu bangunin dari pagi, tapi kamu tidak gubris dan tidak mau bangun malah lanjut tidur lagi, ujar ibunya. Tanpa menjawab lagi perkataan ibunya, Hanan langsung pergi ke kamar mandi. Dia hanya cuci muka dan sikat gigi saja, tidak sempat mandi karena sudah sangat terburu-buru. Dengan tergopoh-gopoh, Hanan berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berangkat kuliah. Pak, Bu, aku berangkat dulu ya, ucap Hanan. Kemudian Hanan pun berangkat dengan motor sport yang dibelikan oleh bapaknya. Dia melajukan sepeda motornya dengan laju yang sangat cepat, berharap cepat sampai di kampus, karena takut terlambat sampai dia menyalip mobil atau bahkan truk yang ada di depannya. Namun sialnya Hanan mengalami kemacetan di lampu lalu lintas, membuat Hanan sedikit tertunda perjalanannya. Duh, sampai kapan ini macetnya? Ucap Hanan dengan kesalnya. Ternyata di depan ada kecelakaan antara mobil dengan motor sehingga membuat kemacetan. Dia harus menunggu beberapa menit lamanya dan menunggu kemacetan itu berlalu. Beberapa saat kemudian Hanan sudah dapat melanjutkan kembali perjalanannya karena kecelakaan tersebut sudah diatasi oleh pihak kepolisian. Dia melajukan sepeda motornya semakin tinggi. Hingga akhirnya dia pun sampai di kampus. Namun apalah daya, dia terlambat. Meskipun terlambat, Hanan masih bisa mengikuti mata kuliah dengan yang lainnya. Singkat ceritanya, sepulangnya dari kampus biasanya Hanan dengan teman-temannya nongkrong terlebih dahulu di kafe dekat kampusnya. Setiap sore, kadang sampai malam mereka nongkrong di kafe tersebut. Kamu habis kuliah mau kerja di mana, Nan? Tanya Vanu. Gak tahu nih, belum kepikiran. Kamu gak ikut kerja sama bapakmu aja, Nan? Kerja apa? Ya, bantu-bantu angkat material lah. Ucap Yudi. Seketika Hanan pun terdiam, malas meladeni Yudi. Sudahlah, aku mau pulang saja, udah gak asik, ucap Hanan. Ah, gimana sih gitu aja baper, jawab Yudi. Namun tanpa basa-basi, Hanan langsung cabut pergi dari tongkrongan dan pulang ke rumah. Sesamanya di rumah, Hanan sekitar pukul 8 malam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Nan? Nongkrong, Bu, jawab Hanan. Kamu ini kebiasaan ya. Habis pulang sekolah itu bukannya langsung pulang tapi malah nongkrong dulu. Sampai jam segini lagi, lihat tuh. Jam berapa? Ucap ibunya. Sudahlah Bu, aku itu sudah gede, bukan anak kecil lagi. Untung jam segini udah pulang, jawab Hanan. Kamu itu ya, kalau dibilangin selalu saja menjawab. Iya Bu, aku minta maaf, ucap Hanan. Kemudian Hanan pun langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Hanan pun lulus dari kuliahnya. Sekarang dia harus memikirkan mau bekerja di mana karena sekarang mencari pekerjaan itu susah. Kamu mau kerja di mana, Nan? Tanya bapaknya. Nggak tahu, Pak. Kamu ikut ke toko material bapak saja ya. Masa aku udah jadi sarjana kerjanya jadi kuli sih, Pak? Ucap Hanan. Loh, emangnya kenapa? Ini untuk sampingan kamu saja, Nan. Sambil kamu cari kerja nanti. Enggak lah, Pak. Aku mau seperti ini dulu saja, jawab Hanan. Ya sudah, terserah kamu, Nan, kata bapaknya. Hanan ini anak semata wayang, jadi apapun yang diminta oleh Hanan akan selalu dituruti kedua orang tuanya. Dia selalu dimanja, semua permintaannya dikabulkan semuanya. Karena ini Hanan ingin membuktikan kepada orang tuanya kalau Hanan ini bisa dapat pekerjaan. Dia pun mencari pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lain. Keesokan harinya, dengan bekal ijazah lulusan S1, dia melamar pekerjaan di kantor-kantor yang ada di kotanya. Dengan mengendarai sepeda motornya, dia berkeliling dari satu kantor ke kantor yang lain. Maaf Pak, di sini apakah ada lowongan pekerjaan Pak? Oh iya ada Mas, silakan masuk saja dulu, jawab satpam. Dengan bersemangat, Hanan pun masuk ke dalam kantor untuk menemui HRD. Setelah menemui HRD, surat lamaran yang dia bawa langsung diberikan kepada HRD. Surat lamarannya saya terima ya. Kamu tunggu saja kabar selanjutnya, ucap HRD itu. Baik Pak, terima kasih ya Pak, kalau begitu saya pamit dulu, ucap Hanan. Hanan pun pergi meninggalkan kantor tersebut. Dia harus menunggu terlebih dahulu panggilan dari kantor tersebut. Dia sudah menyiapkan beberapa lamaran dari rumah untuk melamar ke beberapa kantor. Dari pagi hingga sore, dia melamar pekerjaan hingga surat lamaran yang dibawanya itu sudah tidak tersisa. Di perjalanan kota, dia melihat sebuah taman kota. Karena lelah dan penat, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti beristirahat terlebih dahulu di taman. Hanan memarkirkan motornya lalu menyambangi taman dan duduk di sebuah bangku taman. Sore itu, dia memandangi suasana jalanan kota yang sangat ramai orang lalu lalang sehabis pulang bekerja. Nah, dia hanya melamun membayangkan berada di posisi orang tersebut yang sore hari pulang bekerja. Andai aku sudah kerja, pasti jam segini aku baru pulang kerja, gumam Hanan. Hari semakin petang, dia pun bergegas untuk pulang ke rumah karena matahari berada di ufuk barat mulai menenggelamkan wujudnya. Dia pun saat di perjalanan pulang sayup-sayup terdengar suara azan maghrib mulai berkumandang. Hanan memperlambat laju motornya karena azan maghrib. Malam harinya Hanan dengan kedua orang tuanya makan malam bersama. Gimana tadi Nan? Kamu sudah diterima? Belum Pak, masih harus menunggu panggilan terlebih dahulu, jawab Hanan. Sabar ya Nan, kamu berusaha dan juga berdoa terus. Ibu yakin kamu pasti dapat kerja kok. Iya Bu. Selesai makan malam itu, Hanan langsung beranjak masuk ke dalam kamar untuk merebahkan tubuhnya karena sudah lelah. Sehingga ceritanya, Hanan pergi main ke rumahnya Yudi bersama dengan Vano. Mereka bertiga ini memang sudah bersahabatan dari sejak awal mereka masuk kuliah. Sebelum berangkat ke rumah Yudi, Hanan menghampiri Vano terlebih dahulu.
Rumahnya Vano tidak terlalu jauh dari Hanan. Karena mereka masih satu desa, jadi Hanan tidak keberatan jika harus menjemput Vano dulu. "Ayo berangkat," ucap Hanan. Keduanya pun berboncengan menuju ke rumahnya Yudi yang letaknya berada di desa lain yang cukup jauh. Perjalanan yang mereka tempuh menuju ke rumah Yudi sekitar 20 menit. Beberapa saat kemudian mereka berdua pun akhirnya sampai juga di rumah Yudi. "Assalamualaikum," ucap Hanan dan Vano. "Waalaikumsalam," sahutan salam dari balik pintu. Udah sampai, ayo masuk," ucap Yudi. "Di luar saja lah, Yud." "Ya sudah, ayo duduk," ucap Yudi. Mereka pun duduk di depan teras sembari mengobrol-ngobrol. Mereka bertiga ini sudah lulus dan masih sama-sama menganggur. "Kamu gimana, Yud? Udah dapat kerjaan belum?" "Sudah, alhamdulillah." "Di mana, Yud? Kenapa gak ajak-ajak aku sih, Yud?" ujar Hanan. "Di tempat omku bekerja, Nan, di kantor." "Iya, soalnya aku juga ikut dengan omku, jadi aku bisa langsung masuk kerja. Masih ada lowongan gak di sana? Kalau masih ada, kasih tahu aku dong, Yud," ucap Hanan. "Iya dong, Yud, kasih aku tahu juga," timbal Vano. "Nanti ya, aku tanyakan dulu sama omku," jawab Yudi, dan mereka pun bercerita satu sama lain sembari menikmati secangkir kopi dan rokok yang dihisapnya. "Kenapa kamu gak ikut sama bapakmu saja, Nan?" "Waktu itu sih aku ditawarin sama bapak aku untuk kerja di toko bangunannya, tapi aku gak mau," jelas Nan. "Lah, gak mau kenapa, Nan? Kan lumayan sampingan, sembari mencari kerjaan lain." "Ya gak mau aja lah. Masa lulusan S1 harus jaga toko bangunan sih?" jawab Hanan. "Ya elah, emangnya kenapa, Nan? Kan enak gak usah cari kerja lagi, dapat pengalaman lagi. Malah enak itu, siapa tahu kan nanti kamu bisa jadi bos toko bangunan sama kayak bapakmu," timbal Vano. "Sudahlah, gak usah dibahas itu. Kita nikmatin saja waktu ini. Kan sekarang kita jarang ketemu." Singkat ceritanya, suatu ketika Hanan sudah sangat pusing mau mencari pekerjaan kemana lagi. Karena sudah beberapa bulan dia menganggur tidak ada penghasilan, dia selalu meminta uang kepada kedua orang tuanya untuk biaya setiap hari. Maklum dia sangat dimanja dan dituruti oleh kedua orang tuanya. Tapi lama-kelamaan, dia merasa pusing dan harus bagaimana lagi. Sedangkan beberapa surat lamaran yang dilayangkan ke berbagai kantor, tidak ada yang menghubungi Hanan untuk datang kembali ke kantor tersebut. Semua temannya sudah bekerja semua. Begitu juga dengan Vano, sekarang sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor. Tinggal Hanan saja yang belum bekerja, sama dia berputus asa karena belum mendapatkan pekerjaan. "Kamu kenapa, Nan?" tanya ibunya yang tiba-tiba menghampiri Hanan di dalam kamar. "Pusing, Bu." "Pusing kenapa? Minum obat dulu ya." "Pusing, Bu, belum dapat kerjaan. Semua temanku sudah bekerja semua di kantor lagi," ucap Hanan. "Sabar, Nan, kamu tidak boleh berkecil hati. Makanya kamu bantuin bapak saja dulu di toko, supaya kamu gak terlalu pusing memikirkan hal itu terus," ucap ibunya. "Aku gak mau, Bu. Aku gengsi lah. Masa ia harus ikut bantuin toko sih?" "Gengsi kenapa sih, Nan? Kamu itu gak boleh gitu," ucap ibunya. "Sudahlah, Bu, aku masih pengen sendiri dulu. Aku pusing. Ibu keluar dulu ya," ucap Hanan. "Ya sudah, Ibu keluar dulu ya." Kemudian ibunya pun keluar dari dalam kamar Hanan dan meninggalkan Hanan sendirian di kamar. Hanan masih tetap memikirkan bagaimana caranya dia mendapatkan pekerjaan. Sementara itu dia juga tidak memiliki sosok pendamping. Padahal Hanan ini adalah laki-laki yang tampan tinggi putih perfect lah pokoknya. Tapi dia terlalu pilih-pilih, jadi mungkin yang membuatnya tidak memiliki dambaan hati. Mungkin jika Hanan memiliki pujaan hati, dia pasti akan bersemangat untuk mencari pekerjaannya. Namun mau mencari di mana wanita yang mau dengan Hanan, sementara dia pengangguran dan tidak memiliki penghasilan. Uang yang dia dapat saja dari kedua orang tuanya.
Karena tidak mau larut di dalam keterpurukan, akhirnya Hanan bangkit kembali dan semangat yang membara mulai bangkit. Dia mencari pekerjaan kembali di berbagai kantor yang belum dia datangi dan berharap ada satu titik terang Hanan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pada saat Hanan melamar pekerjaan di sebuah kantor, dia tidak sengaja menabrak seorang perempuan. Nah, hingga berkas lamaran yang dibawa perempuan itu jatuh semua. Maaf mbak, saya nggak lihat, ucap Hanan sembari membantu merapikan berkas yang jatuh ke lantai. Ini mbak berkasnya, sekali lagi saya minta maaf ya mbak, ucap Hanan. Iya mas, nggak apa-apa kok, makasih ya, lain kali hati-hati kalau jalan, ujarnya. Entah kenapa ketika berhadapan langsung dengan sosok wanita tersebut, jantungnya Hanan ini terasa sangat berdegup dengan kencang. Padahal dia tidak kenal dengan wanita tersebut dan baru pertama kalinya bertemu. Saat itu juga Hanan tidak melewatkan kesempatan untuk berkenalan dengan wanita itu. Wanita itu terlihat sangat cantik, modis, tinggi putih. Sepertinya wanita itu bekerja di kantor tersebut karena membawa berkas lamaran banyak dan pakaian yang dikenakan terlihat sama dengan karyawan kantor tersebut. Kenalin, nama saya Hanan, kamu siapa? Saya Risna. Aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Buat apa? Ya biar punya saja tambah teman, ucap Hanan. Risna pun akhirnya memberikan nomor HP-nya saat itu juga kepada Hanan. Ya, Hanan sangat senang sekali karena bisa mendapatkan nomor HP dari wanita cantik yang selama ini diidam-idamkan. Padahal kan dia baru bertemu ya teman-teman. Makasih ya. Oh iya, kamu, ucap Hanan yang belum selesai. Iya sama-sama, udah dulu ya, aku harus lanjut bekerja lagi nih. Hanan pun menganggukkan kepalanya pertanda mengiyakan. Meskipun tidak bisa berbincang lama dengan Risna, tapi dia senang bisa dapat nomor HP-nya. Setelah itu Hanan pulang ke rumahnya karena berkas lamarannya sudah diberikan kepada HRD. Singkat ceritanya, malam harinya Hanan mengirim pesan kepada Risna untuk sekedar basa-basi, dan ternyata Risna pun membalas pesan dari Hanan. Dia sangat senang sekali dan entah kenapa jantungnya berdebar-debar. Hingga akhirnya mereka berdua saling mengirim pesan satu sama lain. Bahkan hingga teleponan hingga larut malam. Kedekatan mereka semakin dekat dan di antara keduanya sudah nyaman serta memiliki perasaan satu sama lain. Hanan pun mengajak Risna untuk ketemuan di sebuah taman kota. Dia berniat untuk mengutarakan perasaannya kepada Risna, dan keesokan harinya mereka ketemuan di sebuah taman yang sudah dijanjikan tadi malam ketika ditelepon. Riz, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa, Nan? Jantung Hanan pun terasa berdegup sangat kencang sekali. Jadi selama ini aku sudah nyaman sekali sama kamu, tapi aku malu sama kamu, Riz. Malu kenapa, Nan? Aku malu kan belum punya pekerjaan. Aku pengangguran, sedangkan kamu malah yang bekerja. Ungkap Hanan. Lah, emangnya kenapa, Nan? Kamu jangan patah semangat dong, jawab Risna. Jadi gini ya, Riz. Aku kan sudah nyaman sama kamu. Aku juga sudah jatuh cinta sama kamu saat pertama kali kita bertemu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Ucap Hanan. Iya, aku mau, jawab Risna seketika. Yang benar kamu, Riz? Tanya Hanan masih tidak percaya. Iya, Nan, aku mau jadi pacar kamu. Wah, makasih ya, Riz. Kamu baik sekali mau menerima aku yang pengangguran ini, ucap Hanan. Gak apa-apa, Nan, aku akan temenin kamu sampai kamu sukses, asalkan kamu mau berusaha, ucap Risna. Iya, aku janji aku akan berusaha, Riz. Aku akan membahagiakan kamu nantinya, ucap Hanan. Singkat ceritanya, suatu ketika Hanan mendapatkan kabar dari Risna kalau Risna dikeluarkan dari kantor karena kantor tempat Risna bekerja mengalami masalah kebangkrutan, sehingga beberapa karyawan yang ada di kantor tersebut terpaksa harus dikeluarkan. Akhirnya Risna dan Hanan sama-sama pengangguran, tapi Hanan memiliki niat untuk segera menikahi Risna karena dia sudah merasa cocok dengan Risna dan tidak mau Risna berpaling.
Betapa tidak, Risna baik mau menerima Hanan yang pengangguran itu. Tidak jarang ada wanita yang mau menerima lelaki pengangguran. Akhirnya Risna di bawah Hanan bertemu dengan kedua orang tuanya Hanan untuk meminta restu. Kenalin bu, ini pacar aku. Cantik ya Nan? Sudah berapa lama kamu pacaran? Kok nggak pernah cerita sama ibu? Sudah 3 bulan bu, jawab Hanan. Jadi gini pak bu, aku berniat ingin menikahi Risna. Aku sangat mencintai dia bu. Namun jawaban bapaknya Hanan membuat Hanan kecewa dan sakit hati. Padahal selama ini bapaknya tidak pernah mengajak Hanan, tapi saat ini entah kenapa bapaknya tiba-tiba saja berucap yang membuat Hanan ini benar-benar down. Kamu mau menikahi dia, memangnya kamu punya apa Nan? Kamu aja belum punya pekerjaan. Mikir Nan, anak orang mau kamu kasih makan apa? Nggak usah buru-buru cari kerja aja dulu sana. Lagian kamu disuruh bantuin bapak nggak mau, ucap bapaknya. Tapi nanti setelah menikah, Hanan janji pak bu akan cari pekerjaan. Terus maksud kamu, bapak sama ibu yang membiayai semua pernikahan kamu gitu, ucap bapak. Kamu itu seharusnya mandiri Nan. Jangan dikit-dikit sama bapak ibu. Kamu sudah besar, jangan manja, dan jangan cuma mengandalkan harta bapak ibu saja, timbal bapak. Ya sudah, kalau bapak ibu tidak mau membantu dan tidak merestui aku ya nggak apa-apa. Aku akan keluar dari rumah ini dan aku akan tetap menikahi Risna. Dia saja mau menerima aku pak bu, ucap Hanan. Terserah kamu Nan. Kamu mau jadi apa kalau tanpa bapak sama ibu? Sudah pak, cukup. Sudah Nan, nggak usah bertengkar. Bapak kenapa seperti itu sama Hanan pak? Ucap ibunya sambil menangis. Nggak apa-apa bu, memang benar. Aku ini anak yang nggak berguna, cuma nyusahin bapak sama ibu saja. Aku sadar itu dan akan pergi dari tempat ini, ucap Hanan. Pertengkaran itu berakhir dengan keluarnya Hanan dari rumah. Dia membawa koper dari rumah itu serta beberapa pakaian yang dibawanya. Hanan pun pergi mencari kontrakan untuk tempat tinggalnya. Sekarang hubungan Hanan dan kedua orang tuanya pun terenggang. Namun ibunya masih mencari tahu di mana tempat tinggalnya Hanan. Hingga akhirnya ibunya menemukan juga kontrakan Hanan. Sang ibu datang menghampiri kontrakannya Hanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, masuk bu. Ibu kok tahu aku tinggal di sini? Ya ibu cari tahu sama teman-teman kamu, sama Vino dan juga Yudi. Mereka katanya sempat main ke sini dan mereka ngasih tahu ibu, ucap ibu. Kamu tinggal sendirian Nan? Iya bu. Ya memangnya Risna di mana? Di rumah bu, jawab Hanan. Ayo pulang Nan, ibu merestui kamu Nan. Lagian kamu ngontrak di sini, kamu bayar pakai apa? Aku jual motor bu. Ya ampun Nan, kenapa kamu jual? Itu kan pemberian dari bapak kamu. Biarinlah bu, uang itu aku pakai untuk modal nikah aku sama Risna nanti. Memangnya kamu kapan menikah? 1 minggu lagi bu. Nanti aku sama Risna akan tinggal di kontrakan ini, ucap Hanan. Bapak sama ibu pasti akan datang Nan. Gak usah bu, bapak pasti gak akan mau. Bapak kamu sudah berubah Nan, dia sudah merestui kamu dengan Risna Nan, ucap ibunya. Singkat ceritanya, Hanan dan Risna pun telah resmi menikah. Saat itu bapaknya Hanan datang ke acara pernikahan Hanan, akan tetapi Hanan tidak terlalu menghiraukan bapaknya yang datang karena sudah terlanjur benci dengan bapaknya. Pernikahan yang digelar oleh Hanan dan Risna waktu itu juga sangat sederhana. Ya, tidak digelar mewah seperti yang lain. Meskipun begitu, Risna juga dapat menerima itu. Sekarang Hanan dan Risna tinggal berdua di dalam rumah kontrakan yang ukurannya kecil. Untuk kehidupan sehari-harinya, Hanan dan Risna mendapatkan uang kiriman dari ibunya Hanan. Ibunya Hanan juga memberi uang kepada Hanan tanpa sepengetahuan bapaknya Hanan. Sebenarnya Hanan selalu menolak dikasih uang sama ibunya, namun ibunya selalu memaksa, jadi Hanan pun menerima uang dari pemberian ibunya. Suatu ketika Risna pun bertanya kepada Hanan, Mas, kapan kamu cari kerja mas? Masa kita mau numpang hidup terus sama ibu kamu? Kan gak enak mas, kita udah nikah loh. Iya, esok aku coba mulai cari kerja lagi ya, jawab Hanan.
Keesokan harinya, Hanan pun mencari pekerjaan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun hasilnya masih tetap nihil, dia belum mendapatkan pekerjaan juga yang diinginkannya. Karena dia harus mikir terlebih dahulu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, hingga akhirnya Hanan pun mencari pekerjaan serabutan. Sekarang dia mengesampingkan gengsinya dan tidak berpatokan pada lulusan S1. Karena dia harus bertanggung jawab membiayai Risna. Apalagi sekarang Risna tengah hamil anak pertamanya. Semua yang diinginkan oleh Risna harus dituruti, karena kalau tidak, katanya anak yang ada di dalam kandungan takutnya nantinya ileran. Hanan bekerja jadi tukang cuci motor di tetangganya yang buka cuci motor itu. Nah, uang yang dihasilkan memang tidak besar, yang penting dapat memberikan istrinya uang dan bisa untuk makan sehari-hari. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Bayi yang ada di kandungan Risna semakin besar, perut Risna juga terlihat semakin buncit. Hanan mulai berpikir harus mengumpulkan uang yang banyak untuk biaya persalinan yang mahal, apalagi jika nanti anaknya lahir, dia harus mengeluarkan uang yang banyak juga. Uang yang dihasilkan dari kerja cuci motor saja pasti tidak cukup. Untuk makan sehari-hari saja pas-pasan, apalagi harus menabung. Hanan semakin pusing memikirkan hal itu. Hingga suatu ketika, saat Hanan sedang mencucikan motor milik seseorang, di tempat cuci motor ada dua bapak-bapak yang bercerita satu sama lain sembari menunggu motornya dicuci. Hanan mendengarkan percakapan kedua bapak tersebut dengan seksama, dan dia mendengarkan kedua bapak tersebut bercerita ternyata tentang pesugihan Nyi Blorong. Sontak Hanan terperanjat dan tertarik dengan pesugihan Nyi Blorong yang diceritakan oleh kedua bapak tersebut. Dalam obrolan kedua bapak tersebut, mereka juga mengatakan alamat tempat ritual itu. Hanan pun memiliki niat untuk melakukan pesugihan itu. Singkat ceritanya, sore itu Hanan pulang kembali ke rumahnya dan mengatakan kepada Risna, "Dek, besok aku mau mencoba cari kerja ke kota lain saja ya. Kamu tenang saja, aku pasti akan segera pulang kok. Aku hanya mencoba mencari pekerjaan terlebih dahulu," ucap Hanan. "Ya sudah, gak apa-apa mas. Kalau kamu mau cari kerja ataupun mencari pekerjaan, tapi ya pokoknya cepat pulang ya mas," ucap Risna. "Ya kamu tenang saja," jawab Hanan. Hanan tidak menceritakan yang sebenarnya kepada Risna, karena kalau dia menceritakan kepada Risna ataupun istrinya itu pasti tidak akan diizinkan. Keesokan harinya, Hanan pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat ritual yang kemarin sore didengar dari bapak-bapak yang ada di tempat cuci motor. Dia pergi ke terminal untuk naik bus perjalanan yang ditempuh menuju ke pantai selatan untuk melakukan ritual pesugihan Nyi Blorong itu sekitar 5 jam perjalanan. Dan beberapa jam kemudian akhirnya Hanan pun sampai dan dia harus menaiki ojek terlebih dahulu menuju ke tempat padepokan. Dia naik ojek selama 1 jam perjalanan hingga sampai di padepokan. Sesampainya di padepokan, dia akan menemui dengan juru kunci yang ada di pantai selatan Jawa itu. Hanan pun langsung masuk ke dalam padepokan untuk melakukan pesugihan. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" "Saya mau mencari pesugihan, Mbah." "Pesugihan Nyi Blorong, Mbah. Saya ingin hidup dengan sejahtera dan berkelimangan harta, Mbah," ucap Hanan. "Apa kamu sudah tahu syarat dan ritual yang harus kamu lakukan untuk melakukan pesugihan ini?" "Ya belum tahu, Mbah. Memangnya syaratnya ritualnya itu apa saja, Mbah?" tanya Hanan penasaran. "Syaratnya kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari dan ditambah puasa ngeblong 1 hari." "Maksudnya gimana itu, Mbah?" tanya Hanan. "Kamu harus melakukan puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih dan minum air putih setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Sedangkan puasa ngeblong kamu harus puasa full selama 1 hari, tidak makan dan tidak minum." Jelas Batarjo. "Lalu ritualnya apa, Mbah?" "Kamu nanti akan melakukan ritual dengan bersetubuh dengan Nyi Blorong." "Ah,
Masa saya harus mengkhianati istri saya, Mbah? Saya tidak mau ah, ucap Hanan. Ya kalau tidak mau ya sudah. Emang itu ritual yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan kekayaan, ucap Mbah Tarjo. Karena Hanan sudah pusing dan ingin cepat kaya raya, akhirnya dia mengambil jalan pintas tersebut. Karena sudah tidak ada pilihan lain selain harus melakukan pesugihan. Baiklah Mbah, kalau begitu saya siap. Kapan saya mulai puasa mutihnya Mbah? Besok kamu bisa mulai melakukan puasa mutih, tapi kamu tetap di sini saja untuk beberapa hari ke depan. Baik Mbah kalau gitu, jawab Hanan. Singkat ceritanya, Hanan sudah melakukan puasa mutih 7 hari dan puasa ngeblong 1 hari penuh. Sebelum kamu melakukan ritual, kamu harus menyiapkan syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya apa Mbah? Tanya Hanan. Kamu harus menyiapkan ayam hitam dan juga kelapa muda 3 buah. Karena Hanan tidak tahu harus membeli ayam hitam dan kelapa muda tersebut, akhirnya Hanan hanya memberikan mahar saja kepada Mbah Tarjo untuk nantinya Mbah Tarjo yang menyiapkan semuanya. Saya bayar saja Mbah maharnya. Berapa kira-kira? Untuk ayam hitam dan juga kelapa hijau itu 30 juta. Lah, 30 juta kan mending buat usaha ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke ceritanya. Dan kebetulan Hanan sudah menyediakan uang dari rumah yang cukup banyak dari uang hasil jual motornya itu. Uang itu kemudian diberikan kepada Mbah Tarjo. Setelah semua sesajen sudah disiapkan seperti kembang 7 rupa, kemenyan, 3 kelapa muda, ayam hitam, pisang, juga pasar. Malam harinya, tepat pada malam Selasa Kliwon, Mbah Tarjo akan melakukan ritual untuk pembukaan dan Mbah Tarjo dan juga Hanan masuk ke dalam ruangan ritual yang sudah disiapkan. Di dalam tempat ritual itu, Mbah Tarjo sudah memotong ayam hitam terlebih dahulu. Ayam hitam yang sudah dipotong pada bagian lehernya kemudian diambil darahnya dan kemudian diletakkan di dalam mangkuk. Ayam hitam tersebut pun juga disajikan berbarengan dengan sesajen. Mbah Tarjo berkomat-kamit membacakan mantranya di atas kemenyan yang sebelumnya sudah dibakar. Saat itu Hanan merinding ketakutan karena tiba-tiba saja di belakang tubuh dia ada 2 sosok genderuwo tinggi besar dengan bulu hitam yang lebat serta taring yang tajam berdiri di belakangnya. Tubuh Hanan gemetaran, keringat dingin bercucuran, bulu kuduk berdiri semua. Sekarang sedangkan Mbah Tarjo memejamkan matanya dengan berkomat-kamit membaca mantra. Beberapa saat kemudian Mbah Tarjo membuka kedua matanya. Untuk melakukan pesugihan ini, kamu harus menyiapkan tumbal nyawa yang ada sangkut pautnya dengan keluargamu. Siapa yang akan kamu tumbalkan? Hanan yang sangat membenci bapaknya dan kebetulan dia memiliki foto bapaknya. Akhirnya dia akan menumbalkan bapaknya sendiri untuk pesugihan yang dilakukannya. Ini Mbah, foto bapak saya. Mbah Tarjo pun menerima foto tersebut, lalu foto tersebut diasapkan di atas kemenyan sembari membaca mantra. Setelah selesai, Hanan diperintahkan oleh Mbah Tarjo untuk meminum darah ayam hitam itu yang ada di mangkuk. Hanan yang sudah bertekad untuk melakukan pesugihan itu akhirnya tanpa rasa jijik sekalipun, dia meminum semua darah ayam tersebut. Jika semuanya sudah selesai, kemudian Hanan pun diajak ke belakang padepokan untuk mandi membersihkan diri dengan air kembang 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Tarjo. Mbah Tarjo mengguyurkan air kembang 7 rupa itu ke tubuh Hanan dengan merapalkan mantranya. Singkat ceritanya, Hanan diantarkan oleh Mbah Tarjo ke sebuah goa yang ada di pantai selatan untuk nantinya dia harus melakukan ritual di dalam goa itu. Sesampainya di dalam gua tersebut, Hanan duduk bersila yang di hadapannya itu ada sesajen. Ini mantra yang harus kamu baca, ucap Mbah Tarjo sembari memberikan kertas kepada Hanan. Dia ditinggal oleh Mbah Tarjo sendirian di dalam gua. Hanan merasa merinding ketakutan karena gelap dan hanya mendengar suara desiran ombak di pantai. Dia mulai merapalkan mantranya dan dibaca berkali-kali.
Saat Hanan sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki yang sangat berat. Suara itu terdengar seperti berjalan menuju ke dalam goa. Tiba-tiba saja terdengar suara erangan dari sosok yang bertubuh tinggi besar itu. Namun Hanan masih tetap merapalkan mantranya meskipun tubuhnya sangat gemetaran, ketakutan bulu kuduknya merinding. Hingga hembusan angin kencang datang masuk ke dalam goa. Terlihat pancaran sinar cahaya yang sangat terang di dalam goa tepat di hadapan Hanan. Cahaya itu berubah menjadi sosok wanita yang sangat cantik sekali dengan pakaian kebaya yang berwarna hijau dengan rajutan emas yang terlihat sangat mewah. Akan tetapi yang membuat Hanan ketakutan adalah dari bagian pinggangnya hingga ke bawah berbentuk ular. Seketika Hanan merinding ketakutan, tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. Namun kedatangan Nyi Blorong itu membawa aroma yang sangat wangi dan harum di dalam goa itu. "Wahai manusia, apa yang kamu inginkan?" tanya wanita itu. "Saya ingin hidup sejahtera dengan kekayaan yang berlimpah," ucap Hanan. "Kalau begitu, kamu harus melakukan pantangan untuk tidak melakukan ibadah atau apapun yang berbau dengan agama," ucap wanita itu. "Baik." Beberapa saat kemudian, sosok wanita cantik bertubuh ular itu menghilang dengan sendirinya. Tiba-tiba saja Mbah Tarjo berada di mulut goa menjemput Hanan. Singkat ceritanya, sesamanya di rumah Mbah Tarjo, Hanan diperintahkan oleh Mbah Tarjo masuk ke dalam rumah ritual ataupun kamar ritual khusus yang sudah disediakan. "Kamu masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan sebagai ritual awal," ucap Mbah Tarjo. Hanan dengan rasa takutnya itu masuk ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar itu, semua interior berwarna hijau dan banyak foto Nyi Blorong yang terpasang di kamar itu. Kemudian Hanan dikunci sendirian di dalam kamar tersebut. Dia membaca mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Tarjo untuk memanggil Nyi Blorong. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang masuk ke dalam kamar tersebut. Tepat berada di hadapan Hanan ada sosok wanita yang cantik dengan tubuh ular bersisik. Dia mulai berjumpa dengan Hanan dan melakukan persetubuhan untuk mendapatkan kekayaan. Setelah selesai melakukan ritual tersebut, level kekuatan Nyi Blorong akan meningkat, yang kemudian sosok wanita cantik itu berganti kulit dengan ditandai dengan terontoknya sisik ular pada tubuhnya. Sisik itu seketika berubah menjadi emas dan perhiasan. "Ambillah emas dan perhiasan itu," ucap Nyi Blorong, lalu pergi meninggalkan Hanan. Hanan pun segera mengambil emas dan perhiasan itu, kemudian dimasukkan ke dalam tasnya. Sebelum pulang, Mbah Tarjo memberikan wejangan terlebih dahulu kepada Hanan. "Sepulangnya dari sini, kamu harus menyiapkan kamar khusus untuk kamu melakukan ritual setiap malam Selasa Kliwon, dan kamar itu harus berinterior serba berwarna hijau. Ingat, setiap malam Selasa Kliwon, kamu harus bersiap masuk ke dalam ruangan ritual itu, dan jangan kamu lakukan persetubuhan dengan istrimu pada waktu malam Selasa Kliwon, karena itu pantangan yang harus kamu lakukan," jelas Mbah Tarjo. "Baik Mbah, akan saya ingat dan juga akan saya lakukan." Sisik yang berubah menjadi emas dan perhiasan itu yang nantinya membuat kamu menjadi kaya raya. "Iya Mbah, kalau begitu saya permisi pamit pulang Mbah. Terima kasih ya Mbah," jawab Hanan. Singkat ceritanya, Hanan pun pulang dengan mengendarai bus menuju ke kontrakannya. Emas dan perhiasan itu sebelumnya Hanan jual terlebih dahulu untuk digantikan dengan uang. Dan tidak disangka-sangka emas dan perhiasan yang ditukar dengan uang itu jumlahnya sangat banyak sekali, membuat Hanan terkejut serta senang karena dia menjadi kaya raya. Semenjak mendapatkan uang itu, Hanan langsung membuka usaha dengan membuka usaha toko bangunan seperti bapaknya dan juga membuka tempat pencucian motor dan mobil yang besar.
Tidak lupa juga Hanan langsung membangun rumah yang sangat mewah. Namun semua pembangunan itu belum selesai, jadi Hanan masih tinggal di kontrakan. Selang 1 bulan, Hanan mendapatkan kabar dari ibunya kalau bapaknya Hanan meninggal dunia. Hanan dan juga Risna pun datang ke rumah untuk melihat kondisi bapaknya. Katanya, bapak Hanan meninggal pada saat di toko bangunan. Bapak Hanan meninggal dengan keadaan matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan, serta tangan yang memegangi lehernya sendiri dengan kuatnya. Menurut kesaksian dari karyawan toko yang bekerja dengan bapaknya Hanan, saat itu beliau seperti ada yang mencekik lehernya sehingga tubuh bapak Hanan terjatuh memberontak ke lantai. Dan nafasnya saat itu seperti sesak nafas. Saat itu bapak Hanan sempat dibawa ke rumah sakit, namun saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, nyawanya bapaknya Hanan pun sudah tidak tertolong. Hingga akhirnya bapak Hanan meninggal dunia. Di bagian lehernya terdapat seperti lebam berwarna biru kehitaman. Sungguh mengenaskan cara meninggal bapaknya Hanan itu. Saat datang melihat jenazah bapaknya, Hanan pun seperti biasa saja, tidak merasa iba sama sekali ataupun sedih. Ya karena dia tahu kalau bapaknya meninggal karena sudah dijadikan tumbal pesugihannya. Sebelum bapaknya Hanan malam hari saat sedang tidur dia bermimpi. Di dalam tidurnya dia berada di dalam hutan rimba sendirian tanpa ada satu orang pun. Tiba-tiba bapak Hanan ini dikejutkan dengan tapakan suara yang berat membuat tanah di dalam hutan itu berguncang. Ternyata yang datang adalah sosok tinggi besar berbulu lebat dengan kedua taring yang panjang dan tajam itu. Bapak pun ketakutan, tubuhnya gemetaran, keringat membasahi tubuhnya. Dia ingin berlari akan tetapi tidak bisa karena tubuh terasa sangat kaku. Mau teriak juga susah, lagian di dalam hutan tidak ada siapa-siapa, hanya ada dia dengan sosok itu. Sosok itu mengatakan kepada bapak Hanan dan juga menggenggam tangan dia dengan kuat. "Kamu harus mati, ikut aku," ucap sosok itu, dan saat itu seketika bapaknya terbangun ketika dibangunkan oleh ibu Hanan. "Bapak kenapa, Pak?" "Bapak tadi mimpi buruk, Bu. Bapak digenggam erat sama sosok genderuwo." "Itu cuma mimpi, Pak. Mimpi hanya bunga tidur, gak usah dipikirkan, Pak," ucap ibunya Hanan. Dan semenjak mimpinya itu, siang harinya bapaknya Hanan melihat ada sosok yang ada di dalam mimpi berdiri di dalam toko bangunan miliknya. Singkat ceritanya, sekarang toko bangunan milik bapaknya juga dikelola oleh Hanan. Dan sekarang rumah Hanan sudah jadi dengan megah dan juga mewah. Tidak lupa di rumah barunya itu Hanan sudah menyiapkan kamar khusus untuk melakukan ritual setiap malam Selasa Kliwon yang sudah diperintahkan oleh Mbah Tarjo. Tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke dalam kamar tersebut, hanya pelaku pesugihan saja yang boleh masuk. Risna sebagai istrinya pun tidak merasa curiga sedikit pun. Setelah rumah baru yang dibangun oleh Hanan, Risna melahirkan anaknya yang pertama. Anak pertama Hanan dan Risna berjenis kelamin perempuan. Hanan merasa senang sekali karena sekarang hidup berkecukupan dan dapat membahagiakan Risna istrinya. Anaknya pun tidak merasakan hidup dalam kesulitan. Semua yang dimiliki Hanan sekarang membuat Risna kagum karena Risna yang tahu suaminya itu sudah bekerja keras dengan usahanya sendiri untuk membahagiakan dirinya dan anaknya. Hingga tiba di mana malam Selasa Kliwon, setiap pukul 12 malam Hanan mulai masuk ke dalam kamar ritual tersebut. Dia masuk ke dalam kamar tersebut di saat Risna dan anaknya sudah tertidur dengan pulas. Saat masuk ke dalam kamar yang berinterior serba berwarna hijau dan di dalam kamar itu dikunci dengan rapat, dia juga mulai merapalkan mantranya untuk memanggil kedatangan dari sosok Nyi Blorong itu. Beberapa saat kemudian,
Tercium bau yang sangat harum dan wangi, serta hembusan angin yang kencang pertanda bahwa sosok Nyi Blorong itu sudah datang ke dalam kamar ritual tersebut. Sosok wanita cantik itu pun memperlihatkan wujudnya di hadapan Hanan. Hanan sudah tidak takut lagi karena sudah pernah melakukan hubungan setubuh itu dengan Nyi Blorong sebelumnya. Malam itu Hanan melakukan persetubuhan dengan Nyi Blorong di dalam kamar hingga sekitar pukul 3 pagi. Seperti biasa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Nyi Blorong mengeluarkan sisiknya di atas kasur, kemudian dia pergi menghilang. Beberapa saat kemudian sisik tersebut berubah menjadi beberapa kepingan emas dan juga perhiasan yang cukup banyak. Hanan pun sangat senang sekali karena bisa mendapatkan emas dan perhiasan yang nantinya akan ditukar dengan uang yang jumlahnya sangat banyak sekali. Setelah selesai melakukan ritual, Hanan pun membersihkan tubuhnya kemudian kembali lagi masuk ke dalam kamar. Singkat ceritanya, suatu malam saat Hanan sedang duduk di depan teras rumahnya, tiba-tiba dia melihat ada sosok pocong berdiri tepat di depan pohon mangga yang ada di depan rumahnya itu. Sosok pocong itu berwajah bapaknya Hanan. Sontak dia terperanjat ketakutan, ya dengan kaget juga. Namun sosok pocong itu juga wajahnya terkadang berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu mendekat ke arah Hanan dengan cara melompat-lompat. Saat didatangi sosok itu, dia begitu sangat ketakutan karena tubuhnya Hanan tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulutnya ingin teriak pun susah seperti sudah terkunci. "Hanan, tolong bapak, Nan," ucap sosok pocong itu. Seketika Hanan pun pingsan karena tidak kuat dengan sosok itu dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kedua matanya melotot dan mulutnya yang menganga. Saat itu Risna menggendong anaknya keluar karena rewel menangis terus-menerus. Saat dia keluar, betapa terkejutnya dia melihat suaminya jatuh pingsan di lantai. "Mas, bangun mas," teriak Risna sembari menggoyang-goyangkan tubuh Hanan. Namun Hanan masih tetap saja tidak bangun-bangun juga. Risna pun teriak-teriak memanggil pembantunya dan satpam yang berjaga di pos depan rumah. Akhirnya Hanan pun diangkat masuk ke dalam rumah oleh satpam dan dibantu pembantunya. Di dalam rumah Hanan diolesi oleh minyak kayu putih pada hidungnya, dan beberapa saat kemudian Hanan pun terbangun. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Risna. Akan tetapi Hanan tidak menjawab pertanyaan dari Risna karena Hanan masih terlihat linglung. Akhirnya Risna pun memberikan segelas air putih untuk Hanan. "Ini minum dulu mas," ucap Risna sembari memberikan air putih kepada Hanan. Hanan pun meneguk air putih tersebut dengan perlahan-lahan. Singkat ceritanya, suatu ketika saat Risna sedang berada di dapur pada malam hari jam 12 malam, dia ingin mengambil air putih di dapur, dan saat dia akan kembali ke kamar, dari belakang tubuhnya seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Tapakan kakinya sangat jelas sekali terdengar. Segelas Risna merinding, bulu kutungnya berdiri semua juga, dan saat dia membalikkan tubuhnya, ternyata di belakang tubuhnya ada sosok yang tinggi besar menyeramkan. Wajahnya sangat-sangat menyeramkan dengan kedua gigi taring yang keluar dari dalam mulutnya. Sosok itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menyeruak di hidungnya. Tubuhnya Risna pun seketika kaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Dengan mulut yang terkunci, tidak bisa berteriak. Karena tidak kuat melihat penampakan sosok itu, Risna pun pingsan tidak sadarkan diri hingga pagi hari karena tidak ada yang melihat ataupun mendengarnya. Keesokan harinya, pembantunya itu bangun lebih awal melihat Risna pingsan di lantai. "Bu, ibu kenapa bu? Bangun bu," ucap pembantunya. Karena panik, pembantunya itu pun memanggil Hanan yang ada di dalam kamar. "Pak Hanan, Pak!" teriaknya membuat Pak Hanan yang masih tertidur menjadi terbangun mendengar teriakan pembantunya. "Ada apa?" "Itu Pak, ibu pingsan di dapur," ucapnya. Seketika Hanan pun langsung datang ke dapur untuk melihat keadaan Risna.
Kemudian Risna digendong masuk ke dalam kamar. Singkat ceritanya, seperti biasa Hanan melakukan ritual di dalam kamar khusus yang sudah disediakan. Di dalam kamar itu Hanan sudah menyiapkan beberapa sesajen untuk ritual. Pada saat malam Selasa Kliwon tiba, Hanan sudah bersiap di dalam kamar ritual untuk bersetubuh dengan sosok Nyi Blorong. Malam itu, Risna terbangun ingin ke kamar mandi buang air kecil. Saat berjalan menuju ke kamar mandi, dia melewati kamar sebagai tempat ritual. Dia mendengar ada suara arangan dari dalam kamar itu. Risna langsung meneteskan air matanya karena merasa suaminya telah mengkhianati Risna. Dia pikir Hanan membawa perempuan lain masuk ke dalam kamar itu, namun Risna berpura-pura tidak tahu saja apa yang telah terjadi. Karena memang selama ini Hanan tidak pernah menceritakan kepada Risna kalau dia telah melakukan pesugihan. Malam itu benar-benar hancur perasaan Risna karena dia kira Hanan telah mengkhianatinya. Keesokan paginya Risna menanyakan kepada Hanan karena tidak mau ada perselingkuhan di dalam rumah tangganya. "Mas, kamu semalam ngapain di dalam kamar itu?" tanya Risna sembari meneteskan air mata. Karena tidak kuasa melihat Risna bersedih, akhirnya Hanan menceritakan semuanya kepada istrinya itu. Bahwa selama ini Hanan telah melakukan pesugihan Nyi Blorong dan syarat ritual yang harus dilakukan adalah dengan bersetubuh dengan sosok itu. Seketika tangis Risna semakin pecah mendengar penjelasan yang diceritakan oleh Hanan. Risna tidak percaya suami yang dibanggakan itu. Dia pikir telah bekerja keras, ternyata memilih jalan sesat dengan melakukan pesugihan. Tapi mau bagaimana lagi? Nasi sudah menjadi bubur. Risna pun hanya bisa pasrah saja. Karena Hanan sudah diingatkan oleh Risna untuk berhenti melakukan pesugihan itu, tapi dia tidak mau. Hanan takut jika dia berhenti dan dia akan menjadi miskin kembali seperti dulu. Setiap malam Hanan selalu didatangi oleh sosok pocong dengan wajah bapaknya. "Hanan, Hanan, tolong bapak, Nan, tolong bapak," lirik sosok itu. Seketika Hanan yang ada di dalam kamar itu merinding mendengar ucapan itu. Saat dia cari itu, tidak ada siapa-siapa. Namun beberapa saat kemudian Hanan dikejutkan dengan kedatangan sosok pocong yang berwajah bapaknya. Hanan pun terperanjat kaget. Hingga suatu ketika Hanan melanggar pantangan yang dilanggar oleh Nyi Blorong. Hanan lupa pada malam Selasa Kliwon Hanan melakukan hubungan badan dengan istrinya yaitu Risna. Dia tidak ada di dalam kamar ritual itu pada malam Selasa Kliwon. Keesokan harinya tiba-tiba saja Hanan sakit demam tinggi. Tubuhnya kejang-kejang, menggigil, kedua matanya melotot dan lidahnya menjulur ke depan seperti ular. Risna istrinya langsung membawa Hanan ke dokter. Namun kata dokter Hanan tidak menderita sakit apa-apa, padahal tubuhnya sangat demam tinggi. Tapi anehnya, kata dokter, dia tidak sakit apapun. Akhirnya Risna pun membawa Hanan pulang ke rumah dan diobati dengan ramuan tradisional yang dibuatkan oleh pembantunya untuk menurunkan panas. Akan tetapi tiba-tiba saja siang harinya tubuhnya Hanan berubah menjadi bersisik dan mengeluarkan bau busuk yang benar-benar amis. Risna pun hanya bisa menangis melihat keadaan suaminya yang memprihatinkan. Siang itu Hanan semakin kejang-kejang dengan hebatnya. Tubuhnya menggigil, dia sudah berada di sakaratul maut, dan siang itu juga Hanan mengembuskan napas terakhirnya. Risna menangis histeris, harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal dunia dengan cara setragis itu. Semua tetangga dan kerabatnya datang ke rumah untuk melayat Hanan. Saat jenazah Hanan dimandikan, ketika disiram air, sisik yang keluar dari tubuh Hanan rontok dan mengeluarkan bau busuk serta amis sekali, membuat orang yang memandikan jenazahnya Hanan tidak kuat. Apalagi dari alat kemaluannya Hanan selalu mengeluarkan cairan putih kental terus-menerus yang baunya itu busuk sekali. Sisik yang ada keluar di tubuh Hanan pun itu tidak bisa dibersihkan. Tidak hanya itu,
Kedua mata Hanan juga tidak bisa dipejamkan, lidahnya terjulur kaku, melet ke depan, membuat semua pelayat mendengar akan hal itu saling menggunjing jenazah Hanan. Kemudian orang pintar yang ikut memandikan jenazah Hanan itu pun bertanya kepada Risna. Risna menceritakan semuanya kepada orang pintar atau petua yang ada di desa itu tentang pesugihan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Astagfirullahaladzim, ucap Pak Alim. Lalu gimana ini Pak, suami saya Pak? Tanya Risna sambil menangis. Kita nanti berdoa sama-sama saja untuk jenazah Hanan. Ya karena sudah menjadi takdir Hanan meninggal dengan cara seperti ini, ucap Pak Alim. Semua pelayat yang ada di sana ikut mendoakan bersama-sama untuk jenazah Hanan. Setelah disolatkan dan didoakan, jenazah Hanan segera dimakamkan. Singkat ceritanya, setelah sepeninggalan suaminya Risna, kemudian Risna kembali ke rumah kedua orang tuanya beserta dengan anak perempuan yang sekarang sudah berusia 1 tahun. Rumah yang dibangun oleh Hanan sekarang sudah tidak ditinggali siapa-siapa. Pembantu serta satpam yang ada di rumah itu juga sudah berhenti bekerja. Rumah mewah itu jadi terbengkalai, bahkan toko bangunan dan usaha cuci motor milik Hanan sudah bangkrut. Rumah yang terbengkalai itu menjadi angker karena tidak dihuni. Yang menghuni rumah itu adalah makhluk lain. Sebelum bertindak, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu dampak dan resiko yang akan terjadi ke depannya. Jangan memilih jalan pintas yang sangat menyesatkan dengan membuat perjanjian bersama jin atau sejenisnya. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Perbanyak ibadah dan berdoa, serta berusaha, insya Allah rezeki akan datang dengan sendirinya kepada kita melalui Allah SWT. Jangan terjerumus ke dalam lembah hitam yang ujung-ujungnya hidup kita sendiri akan menderita ya teman-teman. Karena kita tidak ada perjanjian dengan bangsa jin. Karena tidak ada perjanjian dengan bangsa jin yang akan berakhir bahagia. Namanya juga tipu daya jin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga kalian mendapatkan manfaat setelah mendengarkan kisah ini. Ambil yang baik, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi buruknya ataupun sisi negatifnya. Semoga kalian mendapatkan banyak pembelajaran ya teman-teman. Dan semoga itu juga menjadikan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa untuk kalian tetap terus like, comment, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum subscribe ya teman-teman. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata juga ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.